Hai guys, balik lagi sama gua Noenam dan kembali mengupas tentang Upwork ya. Jadi straight to the point aja, banyak yang nanya perihal bagaimana sih cara mendapatkan job di Upwork. Seperti kita tahu kan, Upwork ada klien ngasih informasi perihal ada lowongan pekerjaan dengan proyek seperti demikian. Maka nanti dari ribuan freelancer ini mungkin akan apply ke satu job yang sama gitu. Terutama untuk para pemula ya, gimana yang misalnya masih belum ada work history atau feedback gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang sudah punya work history, ya mungkin kan kliennya bisa ngeliat gitu kan. Dia kerjanya udah ngapain aja, dia udah accumulate berapa orang, berapa duitnya, terus dia bisa baca juga feedback dari orang lain juga gitu kan. Jadi sebenarnya itu hal penting. Akan tetapi jangan lupa bahwa semua orang itu mulai dari nol, dari belum bikin apa-apa. Gue juga alhamdulillah bikin Upwork ini udah sekitar 1 tahun ya gitu. Jadi ada satu titik gue juga bikin juga gitu, bikin profil gue, bikin semuanya juga nggak ngerti apa-apa, ya gue start gitu. Maksudnya kalau kita pingin, kita pasti bisa gitu. Kita mulai aja dulu, melangkah dulu gitu. Jadi mungkin sedikit tips dari gue, caranya untuk bisa menangin job dengan mengirim proposal, itu seperti gini. Jadi pada akhirnya, mesti tahu, freelancer itu bagaikan businessman. Mindsetnya harus dirubah gitu. Kalau kita tuh seorang businessman harus bisa meyakinkan. Gimana sih maksudnya gitu, meyakinkan gitu. Kita harus bisa menjadi jadi gini, kan intinya kan pada saat kita ingin komunikasi ke klien hanya lewat proposal ini. Proposal ini gunakanlah sebaik-baiknya. Kenapa? Karena untuk masuk, untuk bisa kirim proposal itu pakai Connect. Connect itu berbayar. Jadi sekalinya ngirim proposal, tolong dipikirin matang-matang gitu. Satu hal mesti diingat, bukan masalah bahasa Inggris lo yang jago. Bukan, sama sekali bukan. Bikin kata-kata bahasa Inggris yang ribet biar kelihatan pintar itu sama sekali bukan. Kenapa? Karena yang ngasih job itu mungkin ada orang India, orang Rusia, orang orang Thailand, orang Malaysia. Mereka mungkin bahasa Inggris tuh bukan bahasa nomor satunya gitu. Jadi apa gitu? Yang paling penting adalah kita bagaimana believable. Orang tuh percaya sama kita dan menaruh trust untuk memilih kita. Jadi bukan jangan tolong hindarin sekali masalah bilang gue pasti bisa ngerjain. Semua orang pasti akan bilang gitu gitu loh. Kedua, harga gue paling murah. Bro, murah bukan berarti lo dipilih juga, bro. Bener, itu dua hal tuh tolong sangat hindarin banget gitu. Uh, Engage. Kita harus lebih apa? Saling engagement gitu. Dimana dia biasanya jadi baca baik-baik semua job description-nya. Di situ suka tersirat tuh. Kadang dia butuhnya apa gitu, butuhnya apa atau dia ada pertanyaan balik, itu tolong jawab sejujur mungkin. Kenapa? Karena klien itu bisa baca, bisa ngecium bullshit kalian. Kalian terlalu berlebihan, lebay, itu klien pasti bisa baca. Jangan lebay, jangan terlalu berlebihan. Kedua, yaitu engage. Uh, Pasti kan di sini kan pada akhirnya kan bisa saling komunikasi juga di message gitu kan, bisa message, bisa video call juga melalui message-nya. Bentar, sekarang tunjukin aja deh di message-nya Upwork. Begitu mereka udah kontak, ini kalian kunci, harus sopan. Gue nggak bisa stress enough gitu untuk ini. Banyak klien yang hit and run juga, yang cuma nanya-nanya nggak tahu kenapa, tahu nggak ada balasan. Ini kayak ini contoh, ini tanggal berapa nih? Ini udah proposal masuk tanggal 7 Mei. Baru dibales, baru berapa hari inilah, baru berapa hari inilah. Nih, dalam 20 hari dia baru balas gitu. Konyol gitu. Tapi tetap jaga, karena itu dia, gue bilang tadi, jadi freelancer
bagikan pengusaha. Si tough, ada waktunya job bejibun, pusing, deadline di mana-mana, dan kayaknya di rumah lagi ribet, harus inilah gitu. Cuma ada saatnya sepi banget, harus siap mental gitu. Jadi ini sih yang bisa gue saranin sih. Kedua, bisa gue update, itu tolong profil kalian itu selalu dikoreksi gitu, selalu diupdate juga gitu. Karena sejelas mungkin, semengerti mungkin orang kalau ngelihat profil kalian, mereka tahu kalian ini tuh di link sama siapa, kalian tuh siapa, bisanya apa aja gitu kan. Portfolio tolong serapih mungkin ditambahin. Itu yang jadi yang bisa kamu show ke klien. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau emang belum begitu banyak portfolio, itu dia engagement kamu, engagement kalian itu harus sangat super. Jangan pernah bikin proposal yang template. Copy paste, copy paste, copy paste. Itu udah kalian buang-buang duit aja lah gitu. Karena itu tadi yang dibilang kalau connect itu bayar. Lo orang kalau bayar itu harus kalian maksimalkan. Plus kalian bayarnya pakai dolar. Harus kalian ekstra maksimalin. Jangan sembarangan. Nulis proposal, tolong itu benar-benar take your time. Baca semuanya, lihat jangan ada yang typo, dilihat, dimengerti. Kalau kalian ngerti maksud apa dari kalian sendiri, maka klien akan ngerti. Ingat, klien bukan berarti mengerti, bukan berarti dengan bahasa Inggris yang ribet, yang sulit gitu. Tapi message yang kamu berikan kepada klien, meyakinkan kepada klien, dan itulah yang bisa memenangkan kamu meskipun kamu belum punya histori kerja di Upwork itu sendiri. Ya udah, gitu aja kalau dari gue. Thank you semuanya. Like, subscribe, dan komen ya. Kalau misalnya ada mau nanya-nanya lagi, langsung aja di komen di bawah. Oke, thank you guys. And happy freelancing, bro.